Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan topik Discrete Time Markov Chain. Topik kali ini kita akan membahas ada 5 subtopik, mulai dari state transition metric, kemudian ada network diagram, kemudian sampai dengan steady state probabilities. Discrete time Markov chain, ya. Dari katanya secara simpel ini adalah sebuah Markov chain, rantai Markov dalam waktu domain discrete. Kira-kira seperti itu. Dalam sebuah Markov chain ini dilatar belakangi oleh banyak sistem yang memuat ketidakpastian. Selain tidak pasti, juga dia tergantung oleh waktu, ya. Perubahan dari kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, dan selanjutnya itu merepresentasikan sebuah waktu. Misal ada kondisi pertama, state pertama, kondisi kedua, state kedua, kondisi ketiga, ini berpindah dari kondisi 1, 2, dan 3. Di sini ada proses waktu, ya, ada proses waktu. Iya. Perpindahan ini di sini ada nilai probabilitasnya, ya. Probabilitasnya dari 2 ke 1, dari 3, dari 2 ke 3. Iya. Contoh. Oleh karena itu muncullah sebuah teori Markov chain, yakni sebuah rantai Markov yang diusulkan oleh si Markov. Kemudian di sini ada spesifik yang disebut dengan discrete time karena perpindahannya itu pada waktu yang tetap, ya, tetap pada periode tertentu, discrete. Jadi perubahannya dari S1 ke S2, S2 ke S3 itu ya ibarat kayak clock saja. Misal tiap detik berubah, ya, tiap detik berubah, detik pertama, detik kedua, detik ketiga. Misalkan itu dalam satuan waktu detik, ya. Contoh aplikasinya ini adalah Galton-Watson process, di mana bagaimana mengukur atau memprediksi kapan sebuah family name menjadi punah, ya. Contohnya kalau beberapa di Indonesia ada yang mengenali atau menggunakan sistem nama keluarga di dalam kata terakhir kita, ya, nama belakang kita, namun ada beberapa yang tidak. Nah, yang menarik adalah ketika yang pakai dan misalkan ada sebuah pernikahan, misalkan seperti suku Batak, ya, dia mempunyai marga, family name. Kalau yang mengikuti garis keluarga laki-laki, maka ada kemungkinan bahwa garis keluarga perempuan akan punah. Begitu juga jika mengikuti yang matrilinear atau menggunakan dari garis ibu, ada kemungkinan nanti marga dari keluarga laki-laki akan punah. Nah, ini bisa dihitung. Tiap generasi ke generasi, nah, berapa probabilitasnya mendapatkan keturunan anak, kemudian mendapatkan keturunan laki-laki atau perempuan, tergantung garis keluarga yang digunakan. Oke, ini contoh saja. Kita lebih detail ke dalam komponen dari stochastic process. Kita sudah membahas tentang stochastic process. Ini pendahuluan adanya Markov, pembahasan terkait dengan Markov chain, yakni pertama adalah state space. State space sebuah keadaan, kondisi yang mungkin untuk muncul dari setiap kejadian. Sebagai contoh, di sini ada domain waktu, kemudian di sini ada state-nya, ada kondisi yang kemungkinan muncul.
N menunjukkan 0, 1, 2. Ini adalah urutannya. Waktu ke-0, waktu ke-1, waktu ke-2 ya. Jadi ini merepresentasikan bentuk diskritnya ya. Kemudian dalam keadaan ini sendiri kita bisa membuat sebuah vektor. Keadaan itu bisa terdiri dari berbagai keadaan ya. Dalam satu state itu kan state dalam waktu jamak. State itu terdiri, misalkan state A terdiri dari A1, A2, A3, A4. Dalam contoh di sini S, keadaan S ini ada sub keadaannya S1, S2, S3 sampai dengan SV. Nah, nilai V ini adalah jumlah dimensi, jumlah keadaan yang mungkin timbul. Kemudian di sini ada M, variabel M, di mana ada berapa perubahan. Jadi satu kumpulan ini ada berapa kemungkinan untuk dia berubah begitu. Variasinya gitu kira-kira. Sebagai contoh adalah 0, 1 atau 2 digit ya, 2 digit 0, 1. Ini variasinya apa? Variasinya bisa 00 ya, bisa 11 ya. Dua bilangan biner ini bisa 1, 0. Berarti kita lihat di sini dari 2 pangkat 2. Nah, basisnya ada dari 2 perbedaan 0 dan 2 bilangan biner, di mana tiap posisi ini bisa diisi 1 dan 1 atau 0. Ya, misalkan kombinasinya menjadi ada 4. Sehingga kita mempunyai 4 state di sini. Kira-kira seperti itu. Kemudian XN ya, XN ini adalah kondisi dari salah satu M ya. Dari salah satu M state ya. XN itu apakah dia ini, apakah ini, apakah ini, apakah ini. Begitu M-nya. Misalkan di sini disebut sebagai S0 ya, di sini sebagai S1, di sini sebagai S2, di sini sebagai S3. Iya. Menentukan ini S pangkat, oh nggak kelihatan. Ini berarti ini menunjukkan S pangkat M-nya. Iya, begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan cukup clear ya. Sebagai pendahuluan kita memasuki Markov chain. Oke, lanjut. Ini adalah contoh aplikasi menuju ke Markov chain. Kita lihat pada saat time 0, pada waktu misalkan hari pertama saya mempunyai $2. Setiap harinya saya menghabiskan, dalam hal ini sorry to say, misalkan ya dia berinvestasi lah bahasanya, diperhalus. Berinvestasi $1, $1 ya, berinvestasi $1, kemudian dia akan untung dengan probabilitas P dan dia akan buntung rugi ya, dia akan rugi dengan probabilitas 1 min P. Kalau probabilitas P ya ini given ya, given dalam artian kalau melihat grafik pergerakan nilai sahamnya ini kayaknya keuntungannya bisa, kemungkinan untungnya ini bisa 70% nih, bisa 70% misalkan dari pergerakan sahamnya misalkan. Tapi dari 70% itu artinya yang 30% adalah kemungkinan untuk rugi gitu, untuk rugi. Sebagai contoh, yang ruginya adalah otomatis karena dalam sebuah probability, kalau tidak untung ya rugi. Kalau rugi, kalau untungnya P, berarti ruginya 1 min P. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya akan berhenti berinvestasi apabila
uang saya sudah terkumpul 4 dolar. Atau jika uang saya sudah habis, ya itu logika yang sederhana lah. Kalau sudah habis ya berarti kan selesai investasinya ya. Nah, dari sini kondisinya state space-nya itu kita bisa tentukan ada kondisi 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini menandakan jadi hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang saya lalui ada kemungkinan saya mempunyai 0 dolar, 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, dan atau 4 dolar. Ya kan? Sampai titik ini ada pertanyaan nggak? Kenapa state space-nya isinya 0 sampai dengan 4? Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Kenapa 0 sampai dengan 4? Atau sudah paham? Ini sudah saya record kan ya? Oke, good. Ada pertanyaan? Saya ingin tanya lah. Oke, misalkan nih ya, kalau tiap hari saya investasinya itu 2 dolar, per hari saya investasinya 2 dolar, tentukan S-nya. S-nya anggotanya berapa saja? 0, 2, dan 4, Pak. 0, 2, dan 4. Betul. Kalau modal awalnya saya $5. S-nya berapa? 5 dolar, investasi 1 dolar apa 2 dolar? Iya, investasinya 1 dolar. Berarti 0 sampai 10. Itu yang quit-nya tetap 4 dolar nggak, Pak? Quit-nya, quit-nya 4 dolar ya. Quit-nya seharusnya ini quit-nya 6. Berarti 0 sampai 6, Pak. Semua 0 bilangan sampai. cacah dari 0 sampai 6. 0 sampai 6 ya, oke. Yang lain ada pertanyaan? Clear ya? Gampang lah ya. Oke, good. Oke. Kemudian secara matematis, ini masih menggunakan permasalahan ini atau problem yang ini. Secara matematis berarti pada X1 di sini, X1 kemungkinannya adalah kalau saya menang, berarti jumlahnya ada, uang saya ada 3 dolar. Kalau saya rugi, maka jumlah uang saya akan sama dengan 1 dolar. Menang dengan probabilitas P dan kalah dengan atau rugi dengan probabilitas 1 min P. Kemudian jika ini akhirnya XN menyatakan jumlah waktu berapa hari yang saya lalui untuk mendapatkan nilai 4 dolar. Atau kalau kalah atau rugi, berapa hari yang saya lalui untuk mendapatkan atau uang saya tinggal 0 dolar. Nah, di sini proses ini
dari 1, 2, dan 3 itu kan ada kita melewati beberapa hari. Nah, itu yang disebut dengan proses atau chain atau rantai ya, chain probability atau rantai probability. Untuk mendapatkan apakah dia mendapatkan sampai $4 ataupun menghabiskan sampai dengan $0. Nah, metode itu atau proses itu disebut sebagai Markov chain. Markov chain secara matematis kita lihat Markov chain adalah probabilitas ya, probabilitas perubahan dari satu kondisi ke kondisi berikutnya ya. Kondisi atau kita bisa lihat probabilitas kondisi J dari kondisi I. Nah, lebih simpelnya adalah ini kondisi J saat ini dan kondisi masa lalu I. Kenapa bisa menyebut saat ini dan masa lalu? Kita lihat dari N-nya. N plus 1 disebut masa kini, maka N adalah masa lalu. Atau secara matematis kita bisa ganti ini N, misalkan N saja, ini berarti N min 1. Gitu. Poinnya adalah, ini adalah kondisi saat ini adalah kondisi masa lalu. Jadi berapa nih probabilitasnya dari I ke J? Dalam aplikasi, misalkan dalam aplikasi di sekitar kita ya, misalkan hari ini hujan, berapa probabilitasnya besok itu hujan juga? Itu bisa kita lihat atau bisa menggunakan dengan istilah Markov chain. Jadi dalam Markov chain ini sebuah nilai probabilitas hanya bergantung pada kondisi saat ini dan tidak bergantung pada kondisi sebelumnya. Kira-kira kondisi yang sudah berlalu ini mempengaruhi kondisi berikutnya. Bahasa lainnya seperti itu. Oke. Nah, sebab berikutnya, kalau perubahan, sebagai contoh hari ini hujan, besok hujan, probabilitasnya adalah 70%. Hari ini hujan, besok juga hujan, ini probabilitasnya 70%. Apabila nilai probabilitasnya tetap artinya kalau sekarang hujan, besok hujan, itu probabilitasnya 70%. Tetap mau dipakai kapanpun nilai probabilitasnya ini tetap misalkan. Artinya dia tidak berubah ya dari waktu ke waktu nilainya. Kalau sekarang hujan, besok akan hujan, itu probabilitasnya 70%. Tidak lantas menjadi 75% misalkan. Nah, kondisi ini yang disebut dengan stationary transition probability. Stasioner, probabilitasnya itu tetap begitu. Karena tetap, maka kita bisa membuat sebuah matriks ya. Bisa membuat sebuah matriks. Bagaimana kok tiba-tiba membuat sebuah matriks gitu. Ini kita lihat. Misalkan kita mempunyai S. S ada 3 kondisi. 0, 1, dan 2. Ini sebuah sistem berubah kondisinya seperti ini, hanya 0, 1, 2. 0, 1, 2.
kondisinya seperti itu. Ya, misalkan nih komputer 0 berarti mati. Nah, misalkan dari mati kemudian menyala, on ya, gitu, on. Nah, on, nah ini hibernate. Misalkan kondisi 2 itu hibernate. Komputer mati biasanya dia hidup ya. Setelah hidup biasanya hibernate. Biasanya kalau setelah hibernate biasanya hidup dulu ya. Kemudian kalau dari mati di sini komputer dari hidup biasanya mati. Berarti kita lihat kondisinya, ada kondisi lain nggak? Misalkan nggak ada begitu. Kondisi komputer hanya ada 3, mati, on, sama hibernate ya. Kita lihat ada hubungan nih. Berapa komputer itu dari mati ke nyala probabilitasnya 0 ke 1, probabilitas dari 0 ke 1. Dari 0 ke 1 berapa persen nih? Kemudian probabilitas dari 1 ke hibernate berapa? 1, 2. Ini probabilitas dari 1 ke 0. Ini probabilitas dari 2 ke 1. Nah, nanti kita bisa buat matrik probabilitasnya. Nah, kalau matrik probabilitas kita lihat ya jumlah elemennya berapa dari jumlah dimensinya. Jumlah dimensinya adalah S V kali V. V kali V berapa? Di sini V-nya ada berapa? 3. 3 kali 3. Iya. 3 dari mana? Dari jumlah state-nya ini. Jumlah state-nya berapa? State-nya ada 3. Berarti nanti matrik transition probabilitasnya ada 3 kali 3. Di mana setiap elemen ini menandakan perubahan dari nilai I ke nilai J. Ya, dari 0 ke 1. Ya. Dari 0 ke 1 ini adalah kondisi saat ini adalah kondisi sebelumnya. Kondisi 0, kondisi 1, kondisi saat ini gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, tidak ada, lanjut. Nah, ini menyatakan karakteristik dari transition metric probabilitas ya. Kita lihat fokus pada ini. Pertama adalah dari dimensinya. Tadi disebutkan dimensinya adalah selalu persegi, di mana dimensinya adalah jumlah keadaan. Di sini ada 5 keadaan, 0, 1, sampai 4, maka matriknya menjadi 5 kali 5. 5 kali 5, yes. 5 kali 5. Kemudian bagaimana tiap elemennya? Tiap elemennya ini bernilai minimum 0, maksimum 1. Ya. Minimum 0, maksimum 1. Ya. Kemudian untuk jumlah baris di sini nilai probabilitasnya itu harus sama dengan totalnya ya. Sigma baris di sini barisnya harus sama dengan 1. Jumlahnya harus 1. Kita lihat 1 min P ditambah P sama dengan 1.
Di sini 1 min P ditambah P juga 1. Jadi barisnya ini kalau dijumlah nilai probabilitasnya berjumlah 1. Begitu. Ya. Lanjut. Ini contoh. Komputer repair example. Ya, contoh sebuah perbaikan komputer. Ada 2 komputer digunakan untuk mengetik. Ya, ada 2 komputer. Ketika hari ini bekerja, ada kemungkinan 30% satu itu akan rusak di sore hari, dan ada 10% keduanya rusak. 30% salah satu rusak, 10% keduanya rusak. Berarti probabilitas komputernya baik-baik saja, besok pagi ada 60%. Ya, berarti 100 dikurangi 30 dan dikurangi 10, ada 60%. Oke, kita lanjutkan. Jika hanya komputer yang bekerja pada hari berikutnya, ada kemungkinan 20% komputer yang masih oke tadi juga akan rusak, begitu. Jadi hari kedua ini ada 20% komputer yang masih oke itu rusak juga. Jika ada yang jika rusak semua komputer di hari ketiga, kantor akan mengirim pekerjaan semuanya ini ke jasa penulisan, begitu ya, jasa pengetikan. Ya. Kemudian komputer yang diperbaiki itu hari berikutnya itu akan dikirimkan ke servis dan akan dikembalikan hari berikutnya lagi, the next day, next morning ya. Kemudian sistem kemudian tukang servis ini akan mengembalikan komputer yang sudah diperbaiki di hari berikutnya. Oke, kita lihat. Kita buat sebuah kolom atau tabel. Di sini kita buat keadaan, buat indeks dulu ya. Indeks semacam penanda saja, 0, 1, 2. Indeks ini kemudian kita definisikan menjadi sebuah keadaan S0, S1, dan S2. Keadaannya kita definisikan, S0 adalah tidak ada komputer yang rusak, dan kantor ini atau kita bisa bekerja seperti biasa ya, karena komputernya nggak ada yang rusak, state 0. Kemudian state 1, satu komputer rusak. State 2, 2 komputer ini rusak. Ini berarti di sini sebuah kantor itu mempunyai 3 kondisi. Kondisi 0, komputernya 2 baik-baik saja. Kondisi 1, komputernya salah satunya rusak. Kondisi 2, dua-duanya rusak. Gitu. Oke. Kemudian, untuk kondisi pertama, indeks 0, kemudian kondisi 0 ya, tidak ada komputer yang rusak. Tidak ada komputer yang rusak, nilainya 60% atau 0,6. Itu dikurangi dari 1 kurangi 0,3 kurangi 0,1. Satu komputer rusak 30%, 2 komputer rusak 0,1%. Nah, ini yang menarik. Next state, hari berikutnya. Kalau sore hari tidak ada yang rusak dengan probabilitas 0,6%, 0,6, hari berikutnya kondisinya apa? Kondisinya adalah kondisi S0 kan?
hari berikutnya S0. Kalau komputer rusak sore harinya, kondisi hari berikutnya adalah S1. S1 ingat, S1 adalah salah satu komputer rusak. Kalau dua-duanya rusak, berarti dia akan melompat atau akan masuk ke kondisi 2. Kondisi 2, dua-duanya rusak begitu. Kemudian, kalau sekarang itu komputernya rusak begitu. Berarti di sini ada satu komputer yang rusak, nilai probabilitasnya dan yang lain itu dikembalikan. Remaining computer fails. Oke, ini kalau rusak ya 0,8%, kemudian kalau tidak rusak dan yang lain dikembalikan, ini ada yang rusak, yang lain dikembalikan, ini 0,2%. Nah, kalau kondisi ini berarti besok kan sudah oke semua nih komputer, Wong. Satu nggak rusak, kemudian satu juga sudah diperbaiki, sudah dikembalikan. Maka besok kembali ke state 0. Ya. Kemudian kondisi yang kedua rusak. Ternyata komputer yang kedua rusak sore harinya dan yang satu sudah selesai diperbaiki. Maka besok hari itu masuknya kondisi yang pertama. Oke. Kemudian kalau keduanya rusak hari ini dan dikembalikan sore harinya, maka probabilitasnya 1, maka dari kondisi ini kembali ke kondisi 0. Oke. Dari tabel ini ada pertanyaan, silakan. Saya tunggu. Pak. Ya. Yang 0,2 itu dari soal ya, Pak? 0,2. Ini? Iya, Pak. Iya. Ini yang 20% dari soal. Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Oke. Apakah jelas? Kalau jelas kita lanjutkan. Selanjutnya nih, state transition metric dan network dan jaringannya ya. Dari kondisi ini berarti kan kita lihat bahwa di sini tiap barisnya kita bisa tulis ini probabilitas dari 0 ke 0. Ya, ini yang baris kedua probabilitas dari 0 ke 1, ya kan? Ini probabilitas dari 0 ke 2, ya kan? Baris ketiga. Baris keempat probabilitas dari 1 ke 0. Yang ini adalah probabilitas dari 1 ke 1. Yang ini adalah probabilitas dari 2 ke 0. Begitu.
Nah, kita lihat kalau dalam sebuah matrik ya, di sini ya, matrik itu elemennya gimana? Elemennya adalah seperti ini, P0, 0, ini kondisi 0 ke 0, begitu kan? Di sini ada kondisi dari 0 ke 1. Di sini ada kondisi dari 0 ke 2 ya. Ya, ini. Kemudian ini kondisi dari 1 ke 0. Di sini kondisi dari 1 ke 1. Ini dari kondisi dari 1 ke 2. Ini yang terakhir kondisi dari 2 ke 0. Kondisi dari apa? Dari 2 ke 1. Ini kondisi dari 2 ke 2. Begitu penulisan elemennya. Jadi kita lihat untuk diagonal ya, kita diagonal ini merupakan menempati elemen yang sama, 0 ke 0, 1 ke 1, 2 ke 2. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa isikan ya. Isikan ini probabilitas 0 ke 0 ini 0,6 nih ya, 0, enggak kelihatan. Sini deh. 0,6, 0,1, 0,3 ya. Ini berapa? 0,1 ya. 1 ke 0 ada enggak? 1 ke 0 ada, 0,8 ya. 1 ada enggak? Ada, 0,2 ya. Ini berapa? 0, 1 ke 2 enggak ada kan? 0 begitu ya. 2 ke 0 ada enggak? 1 begitu. Yang lain 0, 0. Jadi nilai matrik transisinya adalah seperti ini begitu. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu kita lihat nih hasilnya seperti ini. Ya. Iya. Oke. Kemudian dari bentuk matrik ini kita ingin representasikan dalam bentuk chain, dalam bentuk jaringan, dalam bentuk rantai, ya bisa. Ya, contohnya adalah seperti ini. Ini bacanya bagaimana? Ya, 0, 1, 2 berarti ada 3 kondisi. Kondisi 0, kondisi 1, kondisi 2. Nah, ini ada yang tanda panah, ada yang tanda panah melengkung-melengkung. Ini gimana ya bacanya? Kita lihat. P 0,6 berarti P00 kan? 00 ya. P00 0,6. Kita lihat berarti perubahan dari kondisi 0 ke kondisi 0 juga. Makanya dia merujuk ke dirinya sendiri. Oke. Kalau yang 0 ke 1 itu probabilitasnya kita tulis 0 ke 1P01. Nilainya berapa probabilitasnya? 0,3. Menunjuknya dari kondisi 0 ke kondisi 1. Begitu. Oke, dan lain sebagainya. Kemudian yang 2 ini kok nggak ada yang menunjuk ke dirinya sendiri? Ya nggak ada, karena kita lihat bahwa P22 itu 0. P22 0, probabilitasnya 0. Nggak perlu ditulis. Gitu. Silahkan, ada pertanyaan. Nantinya matriks ini akan digunakan untuk apa sih, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Matrik ini digunakan untuk memprediksi kondisi ke N. Sebagai contoh nih ya, ini kan berarti matrik transition probabilitas. Kondisi matrik yang menandakan kemungkinan berubah dari kondisi saat ini ke kondisi berikutnya kan. Nah, misalkan di sini saya punya nilai apa nih? 10, 9, kemudian 3. Nah, 10, 9, 3. Kira-kira nilai yang akan datang berapa? Kira-kira seperti itu. Ini contoh ya modelnya. Jadi kita lihat ini adalah ibarat sebuah sistem ya. Sebuah sistem misalkan di sini ada input,
Di sini ada black box. Black box ini sistemnya. Kenapa? Saya apa? Ya nangka ya. Nangka ya. Masa orang orang yang atas bawah, atas ya, nang pinggiran ya, sini nanti, sama kampus. Oh sorry, ada iklan. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi sampai sistem ya. Sebuah sistem ada input, ada proses, ada outputnya ya, outputnya. Transition metric ini bisa digunakan untuk memodelkan sistem ya. P di sini inputnya apa, outputnya apa, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Tidak ada, kita lanjut. Ini prosedur untuk membuat sebuah discrete time Markov chain ya. Tentukan unit waktunya ya. Jadi unit waktu itu spacing-nya atau ya periode samplingnya, ngambil datanya itu berapa hari sekali gitu kan, berapa waktu, berapa detik atau berapa jam sekali begitu. Kemudian tentukan state vektornya, ada berapa kemungkinan kondisi gitu. Untuk tiap state ya, pada setiap waktu ya, waktu tertentu ini ada berapa kemungkinan yang berubah gitu. Kemudian tentukan untuk tiap elemennya, kemudian gambarkan atau tuliskan sebuah diagram transisinya ya. Misalkan tadi ini diagram transisi gitu. Oke. Ini lebih apa namanya, di extend lagi program permasalahannya, misalkan one requirement to test to fix komputer. Jadi sekali memperbaiki memerlukan waktu 2 hari ya. Sehingga nanti ada tambahan lagi S1 dan S2. Artinya hari ke-1, hari ke-2. Hari ke-1 perbaikan dan hari ke-2 perbaikan. Oke, dengan 2 kondisi itu maka kita bisa detilkan lagi untuk setiap keadaannya. Karena kondisinya atau state-nya ada 2 kemungkinan ya, maka kita bisa tulis nih 0 kombinasi dari 0 dan 1-nya. 0, 1 dan 2-nya, ada 0, 0, ada 1, 2, 2, 0, 1, 1 ataupun 2, 1 dengan tiap kondisi. Nah, kondisinya macam-macam. Tidak ada mesin yang rusak, misalkan S00, S10, satu mesin rusak dan yang mesin lain belum selesai diperbaiki tapi sedang diperbaiki hari ke-1. Kemudian satu mesin rusak
dan komputer yang lain sedang diperbaiki tapi masuk hari kedua dan lain sebagainya ya. Ini macam-macam kondisinya. Maka nilai state-nya bertambah kan, bertambah. Di sini at least ada 5 keadaan. Ada 5 keadaan ya, ada 5 kondisi 0 sampai dengan 4. Dilihat dari mana nilai indeksnya ya. Dari indeksnya ini didefinisikan dari kemungkinan atau kondisi-kondisi yang bisa muncul tiap harinya. Oke. Kita lihat ada 5 kondisi, maka matriknya otomatis kita bisa tuliskan 4 kali 4. 4 kali 4, maksud saya 5 kali 5 ya, sorry. 5 kali 5. Oke, 5 kali 5 dengan transition probabilitasnya misalkan ini adalah dari 0 ke 0, ini dari 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3 dan 0 ke 4. Oke. Kemudian aplikasi selanjutnya ini bisa digunakan contohnya untuk brand switching, number of customer switching from brand I ke brand C pada minggu ke-26 menuju ke minggu 27. Ini contoh aplikasinya ya. Ini ada berapa brand di sini, misalkan ada 3 brand, maka matriknya menjadi 3 kali 3. Ini hasil akumulasinya atau hasil data yang diperoleh ya. Misalkan ini yang 90, oh ternyata ada 90 orang yang dia dari brand 1 tetap ke brand 1. Jadi dia tidak mengalami perubahan. Kemudian ada 7 orang yang berubah atau dari brand 1 ke brand 2. Ada 3 orang yang berubah dari brand 1 ke brand 3. Dan seterusnya. Misalkan yang 5 ini berubah dari brand 2 ke brand 1. Seterusnya dan seterusnya. Di sini adalah total customer yang didata. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau Ya. nanya Pak. Buat yang slide sebelumnya mungkin Pak, Yes. yang ada repairman. Itu buat probabilitas tiap isi matriksnya itu berarti dikasih dari soal ya Pak? Atau nanti misalnya kita perlu hitung lagi? Ada yang didefinisikan oleh soal, ada yang Anda harus hitung sendiri. Tapi biasanya satu baris ini sudah didefinisikan ya. Misalkan ada yang belum didefinisikan ini, tapi Anda bisa definisikan sendiri. Misalkan ini ditambah ini 0,9 berarti sisanya kan 0,1. Contohnya seperti itu. Contohnya flashback ke yang mana ya? Ini nih. If only one computer is working at the beginning of the day, ada 20% kemungkinan komputer yang kedua itu juga rusak. Artinya kita lihat berarti yang didefinisikan kan hanya ini kan, 20% di hari itu ada satu komputer yang rusak dan kemudian sore harinya itu komputer saya ulangi. Di hari itu ada komputer yang masih oke. Yang satu rusak kan. Jadi yang bisa dipakai cuma satu. Tapi ternyata ada di sore harinya komputer yang masih oke tersebut rusak juga. Ini kemungkinannya 20%. Kemudian kalau tidak rusak otomatis 0,8. Kira-kira seperti itu contohnya. Logika aja. Oh, oke.
berarti pasti ada yang diketahui gitu ya Pak ya? Seenggaknya ada satu yang diketahui. Iya. Oh, oke. Oke, baik. Makasih Pak. Sama-sama. Nah, dari tabel ini kita nanti bisa mempelajari lebih lanjut dalam hal ini menganalisis menggunakan Markov chain. Misalkan pertama memprediksi market share dari pada waktu tertentu. Kemudian mengetahui perubahan rates of change, ya, perubahan atau peralihan perilaku konsumen. Kemudian memprediksi market share equilibrium-nya. Jadi kira-kira kapan nih mempunyai market share tiga brand ini mempunyai jumlah penggemar yang mirip atau yang sama begitu. If they exist, artinya jika ada. Kemudian mengevaluasi proses untuk ini untuk bahasa marketing sih sebenarnya ya, untuk memproduksi, mengenalkan produk baru. Makanya kalau dalam dunia otomotif ya, itu setiap 5 tahun sekali biasanya mereka membuat membuat produk baru. Entah itu desainnya yang dirubah atau mesinnya atau fiturnya begitu ya. Nah, ini salah satu metode untuk tetap mendapatkan customer yang banyak. Banyak produk otomotif yang kadang hanya merubah bajunya saja. Artinya desain eksteriornya saja, tapi padahal mesinnya sama. Contoh ini ya. Mungkin beberapa Anda atau keluarga Anda, orang tua atau saudara mempunyai Pajero Sport. Nah, mobil Mitsubishi Pajero Sport. Kalau dilihat dari mesin, itu sebenarnya sama dengan mesinnya Elf ya, mesin Elf, iya sama. Mesinnya sama sebenarnya. Cuma bodinya saja yang dirubah. Sama-sama diesel, tapi bodinya yang dirubah. Kalau yang Pajero dibuat SUV, ada moncongnya. Kalau yang Elf kan dia ditujukan untuk angkut penumpang ya dalam jumlah yang banyak. Itu contoh saja. Oke. Ini contoh lain. Ini bagaimana non-Markovian stokastik ya, artinya sebuah proses stokastik tapi kayaknya tidak mengikuti atau tidak bisa dimodelkan menggunakan Markov chain nih. Nah, tapi ini bisa bagaimana sih merubah ke model Markov chain gitu kan? Kita lihat. Sebagai contoh, kemungkinan bahwa besok itu hujan
itu tergantung pada kondisi cuaca hari ini dan kemarin. Ya, hari ini dan kemarin. Sehingga kita bisa tuliskan secara ekspresi matematisnya ini bacanya gimana? Adalah probabilitas hari ini hujan apabila 2 hari terakhir itu hujan dan hujan. RR itu rain and rain. Berarti besok probabilitas besok akan hujan apabila hari ini hujan dan kemarin itu hujan, ada probabilitasnya 0,7. Kemudian besok hujan apabila hari ini tidak hujan tetapi kemarin itu hujan. Not rain dan rain ya. Not dan rain ya. Itu probabilitasnya 0,5. Kemudian besok hujan, kemarin tidak hujan, tetapi sekarang hujan. Jadi sekarang rain, kemarin not rain. Itu 0,4. Besok hujan, 2 hari terakhir ini enggak hujan. Probabilitasnya 0,2. Kira-kira model seperti ini mengikuti karakteristik Markov chain enggak? Silakan berkomentar. Oke, ada yang bisa jawab di mana atau kenapa ini enggak termasuk ke Markov chain kondisi ini? Ada yang bisa jawab? Mungkin karena jumlah barisnya 1, Pak. Jumlah barisnya 1. Jumlah barisnya nggak 1 maksudnya? Enggak Kan 1. setiap baris kan harus 1 tadi. Mungkin nggak, itu tidak terpenuhi. Oke, berarti ini jumlahnya lebih dari 1 kan? Ya, lebih dari 1. Nah, ini poinnya sebenarnya ya, betul. Jadi ini jumlahnya lebih dari 1 loh. Kalau lebih dari 1 gimana? Gitu kan. Ini yang membuat tidak memenuhi Markov chain. Namun kondisi ini kita bisa otak-atik, kita bisa rekayasa menjadikan Markov chain. Kita lihat. State space-nya ada 4 ya. 2 hari hujan, 1 hari hujan, 1 hari hujan bisa dituliskan menjadi 2, NR dan RN, dan tidak. Kemudian kita perhatikan di sini kita tuliskan empat, berarti kan ada 4 kondisi, ya kita tulis saja 4 kondisi. Berarti matriknya nanti 4 kali 4. Ya, 4 kali 4, 0 sampai dengan 3, 0 sampai dengan 3.
Oke, ini yang kondisi pertama ya, 0 ke 0. 0 ke 0 berarti dari hujan ke hujan. Di situ dituliskan dia tidak ada, dari hujan ke hujan itu probabilitasnya 0. Kemudian di sini dari hujan ke enggak hujan, ini 0,3, ini dikurangi 1 dikurangi 0,7. Kemudian untuk kondisi ini tidak ada, kondisi ini juga 0. Ya. Kemudian di sini juga ditambahkan ya, NR hari ini hujan, kemarin hujan. Kondisi berikutnya hujan-hujan. Ini 0,5, kemudian sebelumnya menjadi enggak hujan. Hujan 0,0, kemudian rain, kemudian not rain, ya 0,5 dan seterusnya. Kemudian kita definisikan untuk setiap kondisi di sini. Maka kita peroleh sebuah transition metric 4x4. Selanjutnya adalah multi-step atau n-step transitions. N-step berarti ada beberapa periode. Kalau hari berarti ada beberapa hari yang dilalui. Yang didefinisikan sebanyak n, ya. N sebagai contoh ini bagaimana kita menghitung probabilitas transition yang melibatkan lebih dari satu step. Diketahui ada dua kondisi, no audit dan audit. Kemudian dari sini kita misalkan diketahui pula transition metricnya 01 nilainya 0,4 di sini. Contoh ini ya, 01. Oke. Ini berarti 01, ini P01. Definisinya conditional probability of an audit next year given no audit this year. Berarti 01 berarti kemungkinan besok itu diaudit, tahun depan diaudit apabila tahun ini tidak diaudit, itu 0,4. Cara bacanya ya, cara bacanya untuk tiap elemen. Kemudian, nah, jika kita ingin mengetahui, kan sudah diketahui nih transition metricnya, kemungkinan keadaan per tahunnya ya, perubahannya. Nah, kalau kita ingin mengetahui 2 tahun, selama 2 tahun atau 2 periode waktu, ya, bagaimana bentuk transition metricnya? Berarti ya tinggal dipangkatkan 2, dikalikan 2 kali, ya. 2 kali. Dengan demikian kita lihat bahwa selama 2 tahun, kalau kita compare dengan yang 1 tahun, ini matriks 1 tahun, ini matriks transisi untuk yang 2 tahun. Kita lihat
Kalau yang 0,4 tadi didefinisikan sebagai kalau tahun ini enggak diaudit, kemungkinan besok diaudit itu 0,4. Nah, setelah 2 tahun kita bisa memprediksi kalau tahun ini diaudit, kemungkinan 2 tahun itu enggak diaudit itu 0,44. Kira-kira seperti itu. Silahkan, ada pertanyaan. Atau satu lagi deh, mungkin poin yang 0,5 ini. 0,5 berarti dia kondisinya tahun ini diaudit, tahun depan tidak diaudit. Berarti kalau tahun ini diaudit, probabilitas tahun depan tidak. Nah, saya ulangi, tahun ini diaudit, probabilitas tahun depan itu tidak diaudit itu 0,5. Tapi kita bisa memprediksi kalau dalam 2 tahun ya, kalau tahun ini diaudit, kemungkinan tahun depan tidak diaudit itu 0,05% gitu. Sorry, 55%. Silakan, ada pertanyaan. Jadi ini hubungannya untuk 2 tahun ke depan ya Pak? Iya, kalau yang ini 2 tahun ke depan. Gitu. Berarti kalau misalkan 3 tahun ke depan, berarti perkalian 3 matriks gitu ya Pak? Yes. Oke. Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Kalau selama 2 tahun kan dia bilang tahun ini tidak ada pemeriksaan keuangan dan probabilitasnya 0,56. Kalau 0,44 itu apa? 0,44 ini? Iya, berarti tidak ada berarti ada pemeriksaan keuangan ya, audit di tahun ini gitu, Pak. Berarti ini kan P01 kan ya? Iya, betul. 01 berarti tahun ini enggak diaudit. Tahun depan ada. 2 tahun lagi akan ada audit sebesar 44%. Oh. Yes. Kasih, Pak. Ya. Oke. Ini cara menghitungnya. Ini kalau Anda tahu konsepnya ini tidak penting. Tidak penting dalam artian ini sebenarnya perhitungan untuk tiap elemennya saja. Kalau Anda tahu perkalian matriks ya sebenarnya ini tidak terlalu penting. Ini menunjukkan bahwa kalau N-nya 3 berarti P-nya pangkat 3. Pangkat 3 adalah bisa dihitungkan dari P pangkat 2 kali P. Sama dengan P pangkat 3. In more general seperti ini. Nah, untuk setiap elemennya, perkaliannya, ini sebenarnya ini perkalian untuk setiap elemen ketika kita melakukan perkalian sebuah matriks. Konsep ini disebut dengan Chapman-Kolmogorov equation. Oke, itu saja. Tidak perlu bingung seperti ini, karena kalau Anda sudah tahu perkalian matriks, ya cukup, itu saja. Kalau Anda mau meneliti lebih detail, ya, kalau ditulis secara matematis seperti ini. Oke. Nah, ini cara ngitung saja lah gitu ya. Ini kalau 1 P-nya berarti pangkat 1.
Kalau ini P-nya pangkat 2, ininya P-nya pangkat 3, dan seterusnya. Nothing special. Nah, paling dari slide ini Anda diminta pemahamannya atau paham bagaimana merubah dari transition network menjadi transition metric atau sebaliknya. Makanya saya beri panah 2. Jadi bagaimana merubah dari sini ke sini ataupun dari matrik ke transition network-nya. Kita lihat, misalkan kalau dari network-nya dulu kita lihat, kita hitung ada berapa state. Oh, ada 5 state. Kita tulis 0, 1, 2, 3, 4. Yang ke bawah juga set gitu. Kemudian dari setiap transisinya kita lihat ya. Kalau di sini, kalau elemen sini berarti 0 ke 0. Berarti 0 ke 0 di sini kita lihat ada yang merujuk ke 0 seperti ini enggak? Oh, enggak ada. Enggak ada berarti nilai probabilitasnya ya kita tulis saja dari 0 ke 0. Saya bingung ya. Oh, di sini tidak ada. Berarti nilainya kita bisa tuliskan 1 ya. Kita bisa tuliskan 1 karena tidak ada perubahan ya. Kemudian dari 0 ke 1 tidak ada 0. Ini bisa didefinisikan atau tidak sih sebenarnya ya. Berarti biasanya seperti ini sudah final. Sudah final dalam artian kondisi terakhir. Dari kondisi terakhir ya sudah itu saja. Kalau sudah sampai kondisi ini sudah final, tidak berubah lagi. Saturated begitu ya. Contohnya adalah misalkan ya, contohnya adalah ketika saya berinvestasi, kemudian duit saya habis. Kan setelah 0 tidak naik lagi kan. Tidak lantas terus dapat jadi $1 gitu ya. Dari setelah habis ya hari berikutnya ya tetap habis saja. Makanya perubahan dari 0 ke 0 di sini kita tuliskan 1. Kemudian perubahan dari 0 ke 1 0 karena tidak ada petunjuknya di sini. Gitu ya. Kemudian kita lihat dari probabilitas 1 ke 0 0,25 berarti P-nya ini 75 ya. P-nya 75 berarti 1 ke 2 75. Oh, ini dapat. Ya. Kemudian 1 ke 3 nggak ada, 1 ke 4 juga nggak ada. Iya. Kalau kondisinya seperti ini juga sama nih. Dari 4 ke 4 kok nggak dituliskan? Ya berarti sudah absolut nih. Kalau dari 4 berarti kondisi ke 0 begitu. Karena setelah saya dapat $4, saya berhenti, uang saya utuh. Gitu. Logikanya seperti itu. Silahkan, ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut bro. Oke. Kemudian, waduh, ada kemungkinan kita lihat ini sebuah matrik. Matriknya mirip-mirip ya, probabilitasnya misal 0,75, kita di state, N-nya ada 30. Kemudian setelah dikalikan, dipangkatkan begitu, di sini ada nilai-nilai E, small number.
small number yang mengakibatkan penjumlahan ini tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang disebut dengan kondisi non steady state atau tidak steady state, ya, tidak steady state. Nilai epsilon ini adalah menunjukkan sebuah error. Error yang apa? Error yang muncul, begitu ya. Gitu. Nah, error-error ini yang bisa menyebabkan non steady state probability. Iya, intinya itu aja sih. Ini menghitung menggunakan matrik ya. Sekarang ada MATLAB, ada macam-macam lah ya, bisa digunakan tidak hanya Excel saja. Oke, ini lanjut. Conditional versus unconditional probability. Kita lihat apabila kita mempunyai state space-nya sejumlah n, kemudian ini adalah elemen untuk kondisional pada saat n step, ya. Kemudian di sini Qn misalkan diketahui sebuah vektor yang unconditional, jadi sebuah nilai yang apa ya namanya ya memenuhi persamaan inilah gitu. Qn di mana Qn ini bisa dihitung atau diperoleh dari Q0 dikali dengan P pangkat N, atau Qn sama dengan Qn-1 dikali dengan P. Ini yang disebut dengan initial unconditional probability. Semacam probabilitas awal lah ya, given di dalam sebuah perubahan gitu. Nah, kadang juga disebut sebagai transient probabilitas. Transient berarti ini kan tidak stabil ya, belum steady state gitu. Ini contoh aplikasinya dalam kasus brain switching ya, kita lihat we approximate QE atau Q0 diketahui seperti ini, merupakan 125 dibagi 500, kemudian 230 dibagi 500 dan seterusnya, sehingga kita bisa mendapatkan untuk Q0-nya menjadi 0,25, 0,46, dan 0,29. Kemudian untuk menghitung unconditional probability ini, kita bisa gunakan rumus ya, untuk Q kedua sama dengan Q0 dikali dengan P pangkat 2. Q2 ini merujuk ke sini, di mana rumusnya Q2 itu perkalian Q0 dikalikan dengan transition matriknya. Pangkat 2 karena Q2, itu aja. Dua ini menunjukkan minggu kedua. Iya. Sehingga hasil perhitungannya unconditional probability setelah minggu kedua, perbandingan atau market share-nya ini menjadi 0,327, 0,4 dan 0,26 market share-nya. Ini diketahui given market share, kemudian dikalikan dengan transition matrix atau transition probabilitasnya.
Kira-kira seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mau bertanya Pak, itu Silakan. untuk itu kan ada Kino kan ada nilai-nilainya. Itu apakah didapat dari hasil eksperimen? Apa bagaimana Pak? Iya, ini diperoleh dari eksperimen. Biasanya apa namanya, ada data lah, given data gitu. Nah itu kalau 0 itu berarti menyatakan apa Pak? Di awal gitu ya? Iya, di awal. Kalau kita lihat jumlahnya kan ini 500 nih. Ini hanya menyatakan proporsional keadaan customer brand IJK gitu. Silakan, gimana? Oke. Nah ini apa namanya yang matriks yang kanan kan P itu juga sama dengan yang awal-awal yang apa yang transisi itu ya, yang dari 1 ke 1, 1 ke 2 dan seterusnya gitu ya. Iya. Sama dengan Markov chain-nya ya. Sama. P-nya itu sama. Tapi ini setelah dipangkatkan 2 kan. Ini P-nya sama, terus kemudian ini dipangkatkan 2. Ini ada pangkat 2. P-nya sama. Oke. Ini juga sama. Ini maksudnya adalah perhitungan probabilitas untuk n step, untuk step. Nilai probabilitasnya berapa sih gitu kan. Untuk tiap elemennya, kalau Anda bisa perkalian matrik ya sudah selesai. Misalkan di sini ada A, B, C, D, misalkan ini P. Jika P pangkat 2, maka di sini elemennya adalah misalkan X, X, Y, Z, Q. Nah, kita bisa tulis X-nya apa, Y-nya apa. Ini maksud dari pertanyaan ini. Ekspresi matematis ini. Oke. Ini menunjukkan steady state probabilitas. Harap diingat bahwa steady state probabilitas apabila per barisnya itu harus sama dengan 1. Oke, ini contoh proses membuat sebuah persamaan sehingga matriknya menjadi dari sebuah matrik ya, matrik transition. Kemudian kita bisa peroleh untuk memperoleh nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Ini adalah persamaan yang diperoleh dari matrik tersebut. Oke. Ini fungsi dari persamaan steady state sebuah matrik transition. Kita bisa menghitung kira-kira error yang terjadi pada matrik P, kemudian perubahan-perubahan terhadap matrik P, kemudian perubahan apabila kita masukkan input ya, ada input, kemudian dikalikan dengan matrik transition-nya, output-nya apa nih perubahan yang
nilai perubahannya berapa. Misalkan kalau 1 tahun kemungkinan tahun ini diaudit, besok tidak diaudit 0,4%, tetapi kalau 2 tahun boleh jadi kalau tahun ini tidak diaudit, besok diaudit, itu probabilitasnya akan naik. Itu contoh perubahan dalam matriks transition-nya. Ini digunakan dalam proses pengambilan keputusan, kemudian sebagai contoh kalau kita ingin sebagai produk designer, kapan waktu yang tepat untuk meluncurkan produk baru, ini bisa dihitung dengan memperlihatkan atau dengan menggunakan matriks transition. Oke. Ini untuk menghitung existence of steady state probabilitas. Ini a Markov chain is ergodic if it is a periodic and allow the attainment of any future state. Jika sebuah Markov chain ini aperiodic, berarti tidak mempunyai periode, dia berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain dan terus berubah, tidak kembali lagi. Kita bisa dekati dengan prinsip ergodik, di mana definisi ergodik ini semacam rata-rata saja. Ergodik itu kondisi rata-rata, jadi rata-rata pada periode waktu tertentu. Sebagai contoh, kita mempunyai 10 waktu, N-nya sama dengan 10. N-nya sama dengan 10. Nah, N-nya sama dengan 10, P-nya ini berubah-ubah terus. N1, N-nya P1, kemudian P2, kemudian ada P3. Nah, kalau P10 ergodik itu kita bisa tuliskan menjadi rata-rata dari PN. Rata-rata dari PN, sehingga ini menjadi sebuah nilai konstan. Rata-rata kan konstan ya. Nilai konstan. Oleh karena itu kita lihat ekspresinya, nilai PJ itu artinya sebuah proses atau nilai yang konstan, probabilitas yang konstan ketika N-nya ini menuju tak hingga atau pada periode waktu tertentu. Sebagai contoh Anda melakukan eksperimen. Kita lihat ambil contoh seperti ini. Hari dalam 1 minggu ada 7. Sebentar. Ini saja. Oke. Seperti ini, di sini ada 4 ya. Misal ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Anda mengobservasi kalau Senin ke Selasa, kalau Senin hujan, Selasa hujan, misalkan 70%.
Selasa ke Rabu misalkan 71%. Rabu ke Kamis 69. Kamis ke Jumat 72%. Jumat ke Sabtu 75%. Sabtu ke Minggu misalkan 70% kemungkinan hujannya. Misalkan ya. Nah, pi ini adalah rata-rata. Berarti bagi 7. Begitu. Rata-ratanya. Karena ketika N-nya tak hingga, ini tak hingga berarti kan sama aja P ini N 1/N. Ya, ini kan seperti ini. Ini sama dengan limit ya. Limit P pangkat N di mana N mendekati tak hingga. Iya. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi istilahnya ini lebih mirip ke apa ya? Lebih mirip ke expected value daripada percobaannya itu ya, Pak? Yes. Perfect. Expected value. Tapi bedanya dengan expected value biasa di mana ya kalau gitu, Pak? Bedanya dengan expected value biasa. Iya. Contohnya gimana? Ya saya nggak tahu, Pak. Makanya saya nanya. Oh ya, oke. Kalau expected value biasa, biasanya yang di expected value ini kan sebuah nilai random variabel kan? Iya. Iya, misalkan 37 derajat misal temperatur ya. Oh, rata-rata setelah pengukuran 10 hari ternyata 37,5 derajat Celcius temperaturnya. Nah, itu expected value temperatur hariannya segitu. Nah, kalau di sini kasusnya expected value-nya P-nya ini adalah probabilitas gitu. Probabilitasnya yang di expected value kan. Oke. Dapat. Oke, good. Oke, ada lagi. Oke, ini contoh saja. Anda bisa baca kaitannya dengan ergodik. Oke, mungkin kita ke slide terakhir. Apa yang sebagai summary tentang Markov chain, pertama adalah bagaimana mendefinisikan state atau kondisi dalam sebuah discrete time process. Anda perlu tahu bagaimana mendefinisikan berapa keadaan, iya kan? Boleh jadi keadaan itu ada yang tersembunyi, tapi perlu didefinisikan ya untuk menentukan berapa jumlah keadaan yang mungkin. Kemudian how to construct ya, bagaimana kemudian membuat sebuah matrik transisi. Kemudian bagaimana menentukan apabila ditanyakan ya berapa jika memungkinkan ada n step, maka Anda bisa tentukan kondisi setelah 3 kali iterasi, 3 kali step berapa. Kemudian menentukan unconditional probability, ini berarti semacam inputannya, kalau memang diketahui inputannya dari jadi n step. Kemudian di sini menentukan steady state probability, ya, steady state probability. Jika misalnya di soal kok jumlahnya tidak 1, gitu kan, tidak steady state, berarti
harus diotak-atik lagi. Mungkin kondisinya perlu ditambahkan. Nah, seperti itu. Oke. That's all. Ini adalah materi terakhir untuk perkuliahan probabilitas dan stochastic proses. Jika ada pertanyaan, silahkan. Perkuliahan terakhir. Ya Pak, itu. Ya. Ya itu masih terkait materi sih. Jadi Excel itu kan ada beberapa yang pakai add-on. Excel itu kira-kira tools apa sih yang bagus, Pak? Tools di Excel apa gitu yang bisa dipakai? Biasanya sih ini apa namanya? Biasanya sih saya pakai MATLAB, jarang pakai Excel. Oh. Iya. Berarti ini Excel ini apa? Misalkan ketika kita menghitung ini ya, menghitung n step gitu ya, pangkatan dari matriks gitu ya, Pak. Boleh nggak sih Pak kita pakai tools gitu nanti, misalkan buat ngitung pangkat dari suatu matriks itu? Ya boleh. Boleh aja ya. Oke. Kalau pakai MATLAB lebih gampang, kita nulis matriknya, kemudian tinggal di pangkat 2 dan lain sebagainya, lebih mudah sih. Mau pakai Excel pun ya boleh juga, silahkan. Oke, terkait dengan materi sudah selesai hari ini. Minggu depan tapi masih ada waktu ya perkuliahan. Saya rencana mau mengadakan kuis ya. Kuis biar materinya tidak terlalu berat untuk UAS ya. Saya jadi mau pecah sebagian materi setelah UTS itu untuk kuis dan sebagian lagi saya masukkan untuk UAS. Nah, untuk kuis materinya adalah saya cek dulu. Materinya adalah estimasi parameter dan hipotesis testing ya. Topik 9 sampai dengan topik 11. Adapun nanti untuk UAS dari random estimator sampai dengan hari ini Markov chain. Kira-kira seperti itu. Jadi minggu depan rencananya kuis ya. Materinya adalah estimasi parameter dan hipotesis testing. Tolong dipersiapkan dengan baik. Kuisnya nanti berbasis emas ya. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti kuisnya seperti kemarin apa bagaimana, Pak? Iya, seperti kemarin aja ya. Seperti UTS. Jadi sifatnya open ya, open semua ya? Ya, open semuanya. Oke. Estimasi parameter tadi sebutin, Chef. Ya, estimasi parameter dan hipotesis testing. Baik. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan perkuliahan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup. Terima kasih, Pak.